Halo semuanya, kembali lagi di Halotek Academy. Di sini gue akan jelasin paket lengkap Visual Studio Code. Mulai dari cara install, rekomendasi tema, dan juga rekomendasi extension yang akan mempermudah ngodingmu nanti. So, tonton sampai habis ya. Visual Studio Code adalah salah satu code editor yang paling banyak digunakan, dikarenakan berbagai kelebihannya seperti gratis dan juga banyaknya extension maupun tema yang bisa digunakan. Untuk mendownload Visual Studio Code, kamu bisa langsung search Visual Studio Code di Google ataupun langsung klik link yang gue cantumin di deskripsi. Berikut adalah tampilan dari website resmi Visual Studio Code. Saat ini versi terbarunya ada di 1.85 ya. Untuk mendownloadnya kita bisa langsung tekan tombol di sini dan Visual Studio Code akan langsung terdownload. Nah, di bagian sini tadi tertulis download for Windows dikarenakan gue menggunakan Windows ya, tapi ini akan menyesuaikan operating system yang kalian gunakan. Misalnya kalian menggunakan macOS, maka akan tertulis juga download for macOS. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa memang Visual Studio Code menyediakan versi untuk beberapa operating system. Di sini ada macOS, Windows, dan juga Linux. Jadi, kalian bisa pilih sesuai dengan operating system yang kalian gunakan aja. Kita tunggu dulu downloadnya. Ketika sudah selesai download, kita bisa langsung aja cek filenya di downloads. Nah, kemudian diklik, ini tampilannya. Kita accept agreement, kemudian next. Ini juga next aja. Next lagi. Nah, di sini secara default ada 2 yang di checklist, tapi gue bakal tambahin create desktop icon biar nanti Visual Studio Code-nya lebih gampang diakses. Nah, langsung aja kita install dan kita tunggu dulu bentar. Oke, kita langsung finish aja dan Visual Studio Code-nya bakal langsung ke launch. Oke, berikut adalah tampilan default dari Visual Studio Code yang baru aja kita install. Ini adalah welcome page-nya. Nah, di sini ternyata udah bisa langsung ubah tema nih. Ada dark modern, kemudian light modern. Aduh, terang banget ya. Nah, tapi di sini kita belum bisa melihat secara jelas nih perbedaan dari tema-tema ini. Untuk itu, mari kita coba bikin satu file dulu. Di sini file, kemudian new file. Nah, kita kasih nama dulu, nama filenya mungkin tes aja ya, tes.html. Nah, sebelumnya jangan lupa buat folder dulu untuk menyimpan code kalian di mana. Di sini gue udah bikin folder tes buat menyimpan file ini. Kemudian kita create aja filenya. Nah, di sini udah tercreate file test.html. Kita sekarang ketik tanda seru aja, kemudian enter. Nah, tada, langsung terbuat tag HTML. Nah, dari sini kita udah bisa kelihatan nih temanya bagaimana tampilannya. Untuk coba-coba tema yang lain, kita bisa dari sini, file, kemudian ke preferences, ke theme, dan color theme ini ya. Di sini kita bisa coba aja semua tema, mulai dari yang kalian suka warnanya, atau yang unik nih, kayak red ini, atau yang kalian nyaman. Nah, di sini kita bisa pakai tanda panah atas bawah aja ya, buat nyoba langsung kayak gini. Nah, tapi rekomendasi dari gue, pertama itu ada hack the box light. Nah, ini gue suka warna birunya, enak di mata. Kemudian juga ada night owl nih. Nah, ini kurang lebih sama juga ya, rada biru gelap. Nah, ada lagi ini salah satu tema yang jadi favorit juga, namanya One Dark Pro. Kalau kalian ada tema yang kalian pengenin, kalian bisa search juga
salah satu yang banyak disukain juga namanya ada Dracula. Nah, kita enter aja. Di sini keluar semua tema Dracula. Di sini yang rekomendasinya ada Dracula yang official ini ya. Tapi tadi gue coba-coba dan gue kayaknya lebih suka yang Beautiful Dracula Darker ini. Nah, gimana kalau kalian suka pakai yang mana? Oke, kalau kalian udah nemu yang kalian suka, kalian klik aja. Nah, ada beberapa tema yang kita harus install extension kayak gini dulu ya. Kalau muncul kayak gini, kalian okein aja. Ntar bakal ke download extensionnya. Kita tunggu aja sampai selesai. Ini juga installingnya di sini. Oke, udah selesai. Jadi begitu untuk ganti tema. Oke, sebelum lanjut ke extension, biar nggak ada drama-drama, lupa save codingan, apalagi pas baterai laptop tiba-tiba habis dan kita belum save file, biar nggak huru-hara, jangan lupa autosave-nya diaktifin. Pertama ke file, kemudian ke sini, autosave. Kita klik aja. Nah, sekarang nggak ada lagi drama-drama lupa save file, karena autosave-nya udah aktif ya, guys. Bahas tema udah, autosave juga udah. Nah, sekarang ini dia extension atau fitur tambahan yang bakal mempermudah ngodingmu. Untuk menambahkan extension, kita bisa lihat di sidebar ini, ada extensions ya. Nah, ternyata tema yang kita install tadi juga merupakan extension. Di bagian ini disebut sebagai marketplace, dan di sini kita bisa lihat extension yang udah kita install dan juga rekomendasi extension yang banyak diinstal orang-orang. Tapi ini dia rekomendasi extension development utility dari gua. Yang pertama itu ada extension untuk formatting codingan atau extension yang bikin codinganmu kelihatan rapi. Nah, yang pertama itu ada namanya Prettier. Oke, ini kita install aja. Oke, sudah terinstall. Nah, kita langsung coba ya. Misalnya di sini codingan yang tadi ya, udah lo bikin rata semua nih, udah acak-acakan. Nah, kita langsung aja save file tf untuk Windows ya. Nah, di sini ada pilihan untuk configure. Kita pilih menggunakan Prettier. Nah, sekarang udah langsung rapi. Tapi kita juga bisa untuk memformat saat kita men-save. Pengaturannya ada di file preferences, langsung aja ke setting. Dari setting kita ke text editor, langsung ke formatting. Nah, di sini ada format on save ya. Kita klik aja. Jadi sekarang kita udah bisa save langsung terformat. Misalnya kayak gini, gue bikin gak rapi lagi. Nah, sekarang kita save, Ctrl S. Nah, dia bisa langsung auto rapih lagi. Gitu. Selanjutnya yang bikin rapi lagi codingan ada indent rainbow. Ini nanti akan memberikan warna ke indentasi ya. Ini mempermudah kita buat ngelihat pasangan bracket terutama ya. Nah, sekarang udah ada warnanya di indentasi. Ini fungsi indent rainbow. Yang selanjutnya adalah extension untuk autocomplete. Nah, sebelumnya itu banyak yang menggunakan IntelliSense. Nah, IntelliSense ini ada banyak banget ya. Ada Path IntelliSense ini untuk autocomplete file name. Nah, seperti ini bisa dilihat contohnya. Saat kita matikan sesuatu, dia akan ada rekomendasi autocomplete-nya. Ini untuk Path IntelliSense. Sedangkan ada banyak lagi IntelliSense untuk
masing-masing bahasa. Walau sebenarnya dari VS Code juga udah ada IntelliSense-nya, terutama untuk JavaScript, CSS, HTML. Nah, ada juga yang membutuhkan extension seperti berikut. Kita bisa install aja, misalnya ini untuk PHP. Nah, ada yang juga yang terkenal misalnya untuk Python, Pylance. Ini kita coba install aja. Selain itu, sekarang juga banyak extension AI ya, sama kurang lebih autocomplete juga. Ada yang namanya IntelliCode. Nah, ini AI Assistant Development yang klaimnya bisa autocomplete untuk beberapa bahasa. Ini support Python, JavaScript, TypeScript. Nah, ini juga akan autocomplete. Tadi juga gue lihat ada GitHub Copilot ya. Nah, GitHub Copilot ini lebih advance lagi. Kita bisa mengetikkan komen aja di sini dan bakal langsung keluar codingannya. Nih, convert comment to code. Ini kalian wajib coba sih. Bakal membantu banget. Lalu ada error lens. Extension ini munculin highlight error. Jadi jika ada codingan yang salah, contohnya kita lupa buat nambahin kurung tutup, dia bakal kasih komen kayak gini. Ini bakal berguna banget buat kita yang kadang lupa titik koma dan hal-hal kecil lainnya di codingan, tapi yang bakal bikin pusing. Ini harusnya membantu banget sih, jadi jangan lupa buat install juga ya. Oke, terakhir ada namanya VS Code Icon. Pertama, sebelum di-install, kita lihat dulu icon buat file HTML adalah seperti ini icon defaultnya. Nah, VS Code icon ini membuat tampilan icon file jadi lebih enak dilihat. Nih, kita install dan langsung aja kita bandingin ya. Nah, kalau di contohnya ini kelihatan banget ya perbedaannya karena banyak filenya. Tapi kalau di kita karena cuma satu, kelihatannya kayak gini. Nah, di sini kelihatan banget tuh. Iconnya jadi beda dan lebih menarik. Dan sebenarnya ini jadi lebih gampang ngebedain juga file-filenya. Oke, itu tadi cara install VS Code, cara autosave VS Code, dan tema atau extension yang biasanya digunakan. Nah, kamu udah nemu belum tema atau extension favoritmu? Yuk sharing tema atau extension favorit kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.